Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya, menjelang sore. Kangen ngopi lagi ya. Ya, saya kangen ngopi lagi. Kangen ngomong sendiri, tukang hipnotis, hipnoterapi ya. Baik, teman dan sahabat semuanya ya, dimanapun berada, siang ini saya melintas seperti biasa dari arah timur menuju barat ya, melintasi sekitar dari mulai Kecamatan Cikampek, dikit Kota Baru, Tirtamulia, Lemah Abang Wadas, Telaga Saril. 5 kecamatan ya. Harusnya 7, tapi saya hanya 5 karena akan jemput ibu negara. Ya, kita ngomong-ngomong lagi ya, biasa bersama tukang refreshing nih, tukang apa ya? Biasa sendiri ya. Maaf nih, kameranya masih seperti ini posisinya ya. Pengennya ada cari kamera apa gitu ya, dudukan ya. Belum sempet ini. Yang punya atau yang tahu bisa rekomendasikan ya. Oke, yang lagi nonton terima kasih. Kita ngebahas mungkin pernah saya singgung ya, masalah cita-cita dengan mimpi ya. Ya, kadangkala antara sebuah cita-cita dan mimpi itu sesuatu yang mirip ya, tapi tidak sama ya. Oke, ini melintas dulu sebentar ya. Oke. Ini nyebrang jembatannya ada cuma 1 mobil, jadi ngalah dulu ya. Oke. Agak ganggu. Oke, sorry Pak. Aduh. Sementara di wilayah saat ini mendung ya. Tadi sudah rintik-rintik hujan. Gerimis mengundang katanya. Baik teman-teman, terkait dengan cita-cita versus mimpi ya, seperti apa ya? Ya, selama ini kan orang bermimpi itu identik dengan saat tertidur ya. Saat tidur lalu ada Anda menjelajah ke sebuah tempat atau apa ya. Apakah itu situasinya, kondisinya menyenangkan atau menyedihkan atau mengerikan ya. Seolah seperti itu definisi mengenai mimpi. Jadi mimpi itu cenderung sebagai bunga tidur. Baik teman-teman, itu ya. Sekarang cita-cita apa ya? Cita-citanya jadi apa gitu kan? Waktu kecil kita sering ditanya ya. Mau jadi presiden gitu ya. Mau jadi dokter, mau jadi guru. Aduh, sebentar. Baik teman-teman, sebelum lebih lanjut, saya ingatkan selalu ya, sudah bahagiakah hari ini ya? Dari pagi sampai detik ini, apakah sudah membuat tubuh ini diajak untuk bahagia ya? Jadi saya selalu mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk bahagia. Itu mulai action ya, action bahagia. Tidak peduli apapun alasannya. Keren ya. Apapun alasannya, kapanpun, dimanapun, bahagia. Ya.
tarik bibir secara lebar-lebar, ya. Oke, tahan sampai pegalnya hilang. Jika pegalnya hilang, maka wajah ini sudah terbangun terbiasa untuk bahagia. Oke. Itu tips sederhana bahagia, ya. Dimulai dari perilaku, ya. Jadi saya selalu membuat sebuah pola bahwa bahagia itu dari perilaku, bukan dari pikiran dulu, ya. Buatlah perilaku yang bahagia, maka perasaan menjadi bahagia dan pikiran pun menjadi bahagia. Oke. Oke, kembali kepada tema kita, mimpi versus cita-cita versus mimpi. Ini kesannya lawan, ya. Cita-cita lawan mimpi. Ini bukan lawan pengertiannya. Jadi kapan kita mengatakan bahwa itu adalah cita-cita? Kapan itu mengatakan bahwa itu adalah mimpi? Mimpi terkadang diawali dari sebuah cita-cita, tapi bisa juga cita-cita diawali dari mimpi. Oke. Gerimis sudah mulai turun, teman-teman, ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Allah, keberkahan gerimis yang sebagai pertanda akan hujan, ya. Gerimis itu udah hujan, ya. Oke. Semoga ini memberikan keberkahan buat kita semuanya. Buat teman-teman yang merasa hari ini sedang dirundung malam, sedang gundah gulana, ya, kacau balau, apapun itu, sikapi dengan netral, karena semua itu adalah tergantung dari hasil pikiran diri kita sendiri. Oke. Oh iya, saya ingatkan ini perjalanannya sekitar 45 menit, ya teman-teman. Saya ngopi, ngomong sendiri, tukang hipnotis, hipnoterapi, ya. Oke. Saya aslinya pakai kacamata, ya, kalau bawa mobil, bawa kendaraan, ya. Kalau berinteraksi saya buka, ya. Gitu. Bukan berarti pintar. Saya lebih senang disebut cerdas dibandingkan pintar, ya. Karena orang cerdas sudah pasti akan membawahi orang-orang pintar. Oke. Saya selalu memegang filosofi itu. Jadi saya tidak pintar, saya cerdas. Orang cerdas itu penuh kreativitas dan inovasi. Kalau orang pintar lebih cenderung untuk cari aman, ya. Dia mencari posisi aman, dia tidak mau lepas dari sebuah kondisi yang sebenarnya dia itu bisa punya kemampuan dahsyat lebih dari apa yang dimilikinya saat ini. Oke. Nah, jadi mimpi itu, cita-cita sederhananya adalah sebuah keinginan yang kita sampaikan dan orang mendengarnya itu bisa terukur dengan logika. Oke, sekali lagi logika. Karena banyak orang menganggap untuk mencapai segala sesuatunya harus secara kalkulasi di atas kertas, ya. Cita-cita itu cenderung kalkulasinya itu matematik biasa. 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 1 sama dengan 3. Itu adalah kalkulasi matematika manusia. Oke. Tapi beda dengan mimpi, ya. Mimpi itu ketika sebuah keinginan kita ungkapkan dan akhirnya logika pikiran kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Logika pikiran kita tidak tahu bisa menjawabnya. Bahkan orang-orang di sekitar kita pun akhirnya mengatakan itu hal yang mustahil, ya. Itu hal yang tidak logis, ya. Segala sesuatu yang
tidak mungkin bisa terwujud. Itu berarti sebuah keinginan yang Anda ciptakan itu sudah masuk kategori mimpi. Oke teman-teman, ini mohon maaf nih, HP-nya agak turun naik ya. Ganjalnya nggak ada. Baik. Ya. Apakah kita ini punya sebuah keinginan? Anda punya sebuah keinginan, ya? Apakah Anda punya sebuah keinginan? Oke, bisa Anda ungkapkan? Meskipun Anda sampaikan secara perlahan dan hanya Anda sendiri yang tahu. Oke, coba silahkan ungkapkan. Oke, sudah? Oke. Baik, kita akan coba analisis bahwa apakah ini disebut dengan cita-cita atau mimpi. Oke, sudah ya? Oke. Kita coba jawab dengan logika pikiran diri kita masing-masing. Ya. Ayo, Anda punya sebuah keinginan, coba. Saya saya punya mimpi, punya keinginan. Ini kita belum menyimpulkan sebuah apakah ini cita-cita atau mimpi. Ya, mohon maaf tadi agak sinyal ya. Saya punya keinginan seperti halnya dulu saya punya sebuah keinginan mendirikan sekolah. Ya, mendirikan sekolah SMK. Saya punya keinginan ya, mendirikan SMK, sehingga keinginan itu saya tulis di selembar kertas ya, dan saya pasang, saya tempel di dinding, untuk dinding kamar ya, dan sekarang masih ada. Oke. Dan ketika saya kalkulasi, ternyata saya menemukan titik buntu bahwa untuk mewujudkan sebuah sekolah SMK, sekolah menengah kejuruan, itu hal yang mustahil. Ya, hal yang mustahil. 2014 saya menuliskan sebuah keinginan. Di antara banyak keinginan, salah satunya adalah itu. Tetapi apa yang terjadi teman-teman ya, ternyata keinginan itu terwujud di 2015. Bagaimana itu bisa terwujud? Ya, itu kembali kepada sebuah bagian dalam diri kita yang meyakinkan diri kita. Jadi sebuah keyakinan itu adalah modal utama. Dan ketika kita yakin, itu adalah bagian diri kita yang ada di dalam menempati pikiran bawah sadar. Jadi sebenarnya ada dua bagian dalam tubuh kita ini. Yang satu menempati pikiran sadar, yang satu menempati pikiran bawah sadar. Itu dua diri kita sendiri. Oke. Dalam hal mewujudkan sebuah keinginan, ya, dalam hal lain nanti mungkin akan berbeda ceritanya. Oke. Nah, jadi ketika mewujudkan sebuah keinginan, kita coba kalkulasi ya secara matematik manusia, maka yang hasilnya ada dua kemungkinan, logis dan tidak logis. Kalau logis, maka Anda cenderung akan melaksanakan. Ya. Ketika tidak logis, Anda pun akan cenderung melaksanakan. Ya. Tapi bukan karena pikiran tidak logisnya yang menguatkan untuk melaksanakan. Justru adalah level keyakinannya yang akan mendorong pikiran tidak logis, akhirnya kita harus maju dan harus melaksanakan. Nah, oke, paham ya? Oke, mudah-mudahan paham. Jadi sebuah konsepnya bahwa sesuatu itu ya
logis tidak logis dalam pikiran logika manusia atau di pikiran bawah sadar manusia, itu bisa saja tidak logis juga tetap dilaksanakan. Tetapi bukan karena faktor tidak logisnya yang melaksanakan itu, melainkan adalah sisi pikiran bawah sadar, yaitu sebuah keyakinan ya, yang akhirnya mendorong kita untuk bergerak. Oke. Tapi bagi yang tidak pernah mengajak berdiskusi, mempersilahkan pikiran bawah sadar untuk berperan serta dalam mengambil sebuah keputusan, maka akhirnya yang dominan di dalam mengambil keputusan itu adalah pikiran bawah sadar kita, yaitu yang tidak logis ya. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga yang terjadi adalah kita tidak berani untuk melakukan, kita tidak berani melakukan action ya, karena menganggap sesuatu yang kita inginkan itu di luar batas kemampuan diri kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah mencoba sehingga kita tidak mau melakukan sebuah pekerjaan? Oke. Persoalannya adalah kita ini membandingkan dengan data yang kita terima dari luar ya. Ada orang yang melakukan lalu gagal, sehingga kita memposisikan diri kita ini seperti orang lain ya. Ini kan dilematis. Ini video sebentar, tuduhannya oke ya. Ini yang mengakibatkan akhirnya actionnya itu tidak muncul, actionnya tidak kita lakukan, action tidak dilakukan ya, action itu melakukan actionnya tidak jalan. Oke. Kalau tidak jalan bukan action ya, action ya action. Oke. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Oke. Dan akhirnya yang menguatkan diri saya adalah jadi sisi pikiran tetap dominan, sehingga hal kalkulasi logis matematik itu akhirnya terabaikan, terkesampingkan untuk sementara waktu ya. Gitu ya teman-teman. Sehingga apa yang terjadi? Dasar luar biasa. 2015 saya mampu mewujudkan sebuah pendidikan setingkat SMK. Ya, keren kan? Nah, tidak berhenti di situ. Masuk 2 tahun berikutnya 2017 dan saya pun mampu mewujudkan pendidikan selevel SMP Islam terpadu. Wah. Ya. Jadi ketika saya diberikan sebuah tanggung jawab, saya diberikan tanggung jawab di dalam posisi sebagai ketua yayasan. Ya. Maka ketika saya dalam posisi begitu, yang saya akan terapkan adalah mengajak peran serta pikiran saya beraction, menentukan banyak hal-hal kebijakan. Wes, sadar loh ya, bukan pikiran sadar yang dominan. Kalau pikiran sadar yang dominan itu ya, yang terjadi adalah apa? Menguruk keuntungan secara mandiri. Wah, ini bahaya. Jadi kalau ada sebuah organisasi, komunitas, perusahaan, apapun, kalau seseorang diberikan sebuah posisi tanggung jawab, pucuk pimpinan, kemudian yang banyak berperan adalah kebijakan-kebijakannya itu ternyata berpihak pada diri sendiri, itu sudah dipastikan berarti yang memimpin diri sendirinya itu adalah pikiran sadarnya yang dominan. Wes, yang dominan mas bro, guys, yang dominan pikiran sadarnya. Oke. Jadi orang-orang yang punya pemikiran, yang punya sikap-sikap bijaksana, itu adalah orang-orang yang dalam dirinya sendiri
yang memimpin diri sendiri dominan adalah pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu luar biasa bijaksananya, ya. Bagaimana punya kepemimpinan yang dahsyat. Disitulah bahwa seorang pribadi itu menjadi sangat bijaksana, sangat berkarismatik, dikarenakan selalu mempersilahkan pikiran bawah sadarnya yang memimpin. Oke. Ini jadi ceritanya kemana nih? Padahal temanya cita-cita versus mimpi. Oke. Jadi tadi kembali lagi bahwa menjawab apakah itu sebuah cita-cita atau mimpi itu adalah, tadi saya ajak teman dan sahabat untuk mengungkapkan sebuah keinginan, ya. Sampaikan satu dulu, sebuah keinginan. Oke, kalau sudah, lalu coba jawab, ya, jawab sendiri. Ini logis apa enggak? Oke. Dan ketika akhirnya secara dikalkulasi matematik sulit untuk diwujudkan, berarti itu sudah masuk kategori mimpi, ya. Nah, sekarang kita perlu cross check nih sebuah keinginan yang kita ini kepada orang lain supaya bisa ada sebuah masukan yang objektif, ya. Sampaikan ke orang lain, bro, guys, saya punya keinginan nih. Keinginan saya adalah membangun LKP. Ini contoh. Membangun LKP, Indonesian Life Skill Academy, ya, ILSA. Itu dari sebuah renungan panjang, ya. Panjang sih enggak, ya, tapi celing muncul dan itu kayaknya klop ini, ya. Nah, ketika saya punya keinginan seperti itu, diawali dari mulai kalkulasi, itu suatu hal yang tidak logis, ya. Tapi kok ada suatu buah keyakinan saya sanggup. Nah, berarti ini sudah kategorinya mimpi. Jadi saya itu bermimpi. Bermimpi dalam kondisi mata terbuka. Ternyata mimpi bisa dalam mata terbuka loh, guys. Bukan hipnosis aja. Kalau hipnosis kan istilahnya walking hipnosis, ya. Menghipnosis dalam mata terbuka. Ini saya mimpi dalam mata terbuka. Biasanya kalau mimpi itu dalam kondisi tidur, mata tertutup, saya melakukan mimpi dalam mata terbuka. Maksud Oke, guys. Kepake guys sih. Oke, Mas Bro, ya. Bro, sis. Sekarang saya berada di Kecamatan Lemah Abang Wadas. Sudah melintasi 1, 2, 3, 4 ya. Tapi ini setengah perjalanan. Baik. Jadi tidak ada motor berhenti. Jadi saya kasih contoh. Saya itu bermimpi di dalam mata terbuka. Ada sebuah keinginan bagaimana saya membangun sebuah SMK. Saya udah lewat ya. SMK itu udah pengalaman itu. SMK, SMP, SDIT sama PAUD udah lewat dah. Itu sudah saya buktikan, ya. Oke. Sekarang saya sudah, karena itu masa lalu. Masa lalu biarkan menjadi sebuah sejarah. Sekarang kita akan mulai lagi, ya, start lagi. Tapi sekali lagi, ketika kita start itu bukan sesuatu mulai dari nol. Meskipun saya baru memulai katakan mendirikan sebuah LKP, itu bukan dari nol, ya. Ada masa lalu yang mempunyai modal saya, yang akhirnya saya mampu mewujudkannya kembali. Oke. Jadi sekarang hujan ya teman-teman, kondisi sekarang hujan. Kalau mungkin ada suara berisik yang kerekam, ini karena hujan nih. Jadi
saya santai aja, pelan-pelan ya teman-teman. Jadi sekali lagi, bahwa sebuah keinginan yang saya dari mulai itu sudah langsung mimpi, bukan cita-cita lagi, ya. Karena secara kalkulasi, saya meyakininya bukan dari kalkulasi secara finansial, tapi saya sebuah keyakinan. Nah, ini jadi kalau yakin itu nggak bisa diukur dengan kalkulasi, ya. Jadi rank yakin itu adanya di dalam pikiran bawah sadar. Jadi pada saat saya melakukan mimpi itu, maka saya mempersilahkan pikiran bawah sadar saya untuk mengambil alih action-action yang akan saya lakukan, ya. Jadi dari mulai hujan ya, harus berbalik fokus. Jadi di dalam melakukan sebuah action itu sampai detik ini, saya menyerahkan pikiran bawah sadar saya yang dominan terhadap apa yang saya ambil keputusannya. Bukan pikiran sadar saya yang melakukan action ataupun mengambil keputusan. Nah, lo tambah bingung ya. Tambah bingung. Jadi maksudnya gimana ini? Kok pikiran bawah sadar yang dominan untuk mengambil alih di dalam kebijakan-kebijakan yang saya lakukan? Ya. Sebentar, saya mau belok dulu. Ya. Biar lebih fokus dulu sebentar ya teman-teman. Oh, sambil lokasi hujan juga nih, posisinya gelap. Jadi ketika pikiran bawah sadar saya yang dominan di dalam diri saya saat ini, maka saya itu akan enjoy. Enjoy itu apa ya? Akan menikmati segala kenikmatan. Akan menikmati, akan melaksanakan segala aktivitas itu dengan sepenuh hati, ya, dengan kesungguhan hati, kesungguhan jiwa, dan saya melakukannya itu dengan bahagia. Jadi kalau melakukan sesuatu yang bahagia di awal, hasilnya akan luar biasa, ya. Oke. Jadi sebagai leader, kita ini harus mempunyai jiwa bijaksana yang lain-lain, ya, dan teman-temannya itu. Ini akan tercipta jika dominasi dalam diri ini adalah pikiran bawah sadar. Oke. Pikiran bawah sadar itu selalu akan mengambil sebuah kondisi-kondisi yang netral menuju ke arah yang positif, ya. Jadi kondisi netral itu dia akan selalu hadirkan, simpulkan dalam kondisi hal yang positif. Oke teman-teman, hujannya lebat ya. Jadi mohon maaf ini berbagai konsentrasi ya, antara melihat jalan dengan menyampaikan. Oke. Jalan sepi ya, karena pengendara motor sudah banyak yang minggir. Oke. Mudah-mudahan sinyalnya bagus terus nih, ya. Oke ya teman-teman ya, jadi ketika sebuah cita-cita itu dibandingkan dengan mimpi, maka tadi setelah kita diskusikan, kita bahas, terjadi posisi yang jelas berbeda, ya. Sebuah keinginan yang kita sampaikan pada diri kita sendiri, ibaratnya Anda itu di dalam tubuh diri Anda ini ibarat sebuah organisasi, ya. Jadi saya menempatkan bahwa tubuh saya ini, ya, yang satu ini
seperti sebuah organisasi. Jadi organisasi itu ada bosnya, ada pimpinannya, oke, ada penasehat, ada provokator, ada yang bikin, ada pembisik, ya, itu ada lengkap dalam tubuh saya ini, oke. Nah, tentu sebuah keputusan yang saya lakukan berarti ada di tangan sosok yang namanya bos, ya. Jadi tubuh saya ini ibarat sebuah organisasi, ada pimpinannya, ada sekretaris, ada bendahara, ada pelaksana, ada bidang-bidang ini, oke. Nah, mereka ini selalu kalau ketemu, ya, dipimpin oleh bosnya ini, tanyakan, "Hai, ahli IT, bagaimana kesiapannya? Ini mau bikin LKP nih, apa kesiapan kamu?" "Siap, Pak Bos." Untuk IT siap, 100% siap digarap. Bagus. Sini staf pengajar, kamu kan udah biasa ngajar hipnosis, ya, bagaimana kesiapan kamu bikin kurikulumnya? "Siap, Pak Bos." Saya sudah pegang pengetahuan tentang SKKNI, SKL, perundang-undangan, ya, dan yang lainnya. Baik, keren, bagus. Nah, lalu dalam tubuh saya ini ada bos ini mengatakan kepada bagian hubungan kerjasama, "Hei, kamu bagian kerjasama, tolong cari siapa yang bisa berpartner dengan kamu, ya, ditunggu hari ini juga." "Siap, Pak Bos." Nah, itu yang menarik ya teman-teman, ya. Jadi Anda harus menyadari bahwa tubuh Anda itu ibarat sebuah organisasi, ya. Baik levelnya itu yayasan, perusahaan, itu tubuh. Diri kita ini, ya, saya, Sudarma, itu adalah sebuah struktur, ya, yang bukan hanya satu pikiran, ya. Kita harus pahami bahwa yang terjadi dalam tubuh diri kita ini terdiri dari banyak-banyak pikiran. Kenapa bisa banyak-banyak pikiran? Karena pikiran A, B, C, D, dan sebagainya itu cerminan dari posisi atau jabatan masing-masing, ya. Ada yang berjiwa bos, ada yang jiwa pekerja, ada yang jiwa penasehat, ada yang jiwa pembelajar, dan masih banyak jiwa-jiwa pikiran di dalam tubuh kita sendiri. Nah, ini sebuah potensi yang luar biasa, sebuah sumber daya pikiran yang luar biasa yang harus dipandu, yang harus dikoordinir oleh siapa? Oleh pikiran yang mengakui dirinya sebagai bos. Keren nggak? Keren. Nah, jadi pikiran jadi bos itu fungsinya adalah meminta ke tiap-tiap bagian pikiran-pikiran yang mempunyai kemampuan-kemampuan tadi berbeda. Oke? Biarkan mereka untuk menyampaikan. Nah, ini apa ya? Ini luar biasa. Kalau kita mampu bisa seperti itu, maka tubuh ini akan melakukan action ke hal yang sesuai dengan visi misi organisasi. Nah, Pak, Om, Kang, lah, otak kita kan cuma satu, di kepala. Betul, otaknya cuma satu. Tapi ada pikiran-pikiran yang berdiri sendiri dan berbeda karakternya. Itu dalam otak diri kita sendiri, ya. Jadi yang utama adalah kita temukan dulu yang bosnya yang mana nih, ya. Bosnya yang mana dalam otak kita, yang jadi bos yang mana. Kita boleh tentukan
ya kita berikan dia untuk melakukan porsi yang lebih besar. Ada kalanya di dalam sebuah organisasi real, ya, yang berperan itu justru bukan pimpinannya, atau bahkan pimpinan itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bukan bagiannya, bukan wilayahnya. Oke? Nah, jadi dalam tubuh tiap individu masing-masing itu juga sama, bahwa ada pikiran dalam tubuh kita yang menjadi bos, ada pikiran yang jadi pekerja, masing-masing ada, ya. Tapi terkadang kita ini, mungkin Anda belum tahu ilmunya, belum mengajak duduk bareng tuh pikiran-pikirannya dalam tubuh diri sendiri itu. Bekerja sini. Ayo kita meeting ya jam sekian. Oke, kamu datang. Oke, ahli IT sudah siap? Oh, belum datang nih, kemana nih? Saya panggil. Oke, kita ngumpul ya. Oke. Nah, jadi ini akan sama persis dalam sebuah organisasi real yang nyata, ya. Nah, itu kemampuan untuk ini, pada bahasanya cita-cita versus mimpi ya. Kenapa jadi kesini? Saya juga nggak ngerti. Nanti saya ubah judulnya, okay? Temanya. Tapi yang menarik bahwa kalau tubuh ini menjadi sebuah organisasi perusahaan, Anda kasih label apa? Perusahaan apa? Internasional ya? Multinasional? Lokal? Nah, inilah yang nanti akan dikonversi di dalam sebuah kebijakan, keputusan yang dilakukan oleh tubuh kita sendiri, maka menjadi sebuah kebaikan organisasi di dalam dunia nyata. Oke? Nah, jadi jangan sabotase pikiran itu oleh dominan satu yang dominan. Misalkan membisiknya ini selalu bilang, udah, yang itu mah jangan diterima, nggak usah, ya. Sehingga bos pikirannya akhirnya hanya mendengarkan satu bagian, ya. Ini yang sering terjadi, sehingga pribadi orang itu akhirnya tidak terlihat bijaksana, lebih otoriter atau apa, karena bos pikirannya itu lebih mendengarkan kepada pembisik-pembisik ABS, asal bapak senang. Nah, ya, ini yang bahaya. Oke? Jadi pikiran kita ini bisa lebih dari satu cerminan dalam dunia nyata. Oke? Nah, maka sering-seringlah biarkan pikiran bosnya itu mengontrol, mengatur, biar pikiran-pikiran yang di bawahnya itu, anak buahnya itu, bisa melaksanakan fungsi kerja dengan baik. Oke. Ya, sementara kita sudah sampai Telaga Sari ya. Jadi hubungannya apa ya dengan tadi jawabnya? Oke, jadi judulnya nanti saya perbaiki ya. Judulnya apa nih kira-kira ngebahas yang tadi? Ya. Memimpin rapat pikiran. Memimpin rapat. Mengambil keputusan secara bijaksana. Caranya gimana ya? Ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal atur, ya. Kita tentukan organisasi pikiran yang kita buat ini. Teman-teman harus bikin kira-kira organisasi pikiran dalam tubuh teman-teman sendiri itu mau levelnya skala apa, ya. Saya level RT, saya selevel kelurahan, saya selevel kecamatan, saya selevel kota, saya selevel provinsi, saya selevel nasional, ya. Saya saat ini sudah sedang membangun organisasi pikiran saya ini di levelnya nasional, ya. Jadi bos pikiran saya saat ini itu dalam posisi nasional. Artinya apa? Maka karyawan-karyawan pikiran saya ini levelnya nasional juga, ya. Apa itu?
pengajar, itu nasional. Meskipun diri saya sendiri loh, ya, levelnya trainer BNSP, asesor, ya itu saya sendiri. Tapi itu adalah karyawan, kalau dari bos pikiran saya yang lain. Oke. Lalu penasehat, nah ada penasehat levelnya nasional, ya. Lalu bagian arsip, bagian hubungan, humas, semuanya punya level-level nasional, ya. Jadi saya di dalam organisasi pikiran tubuh saya ini, saya terkadang bos pikiran ini menjadwalkan rapat itu kadang-kadang tidak terjadwal ya. Nah, tapi jadwal biasanya malam nih. Kadang-kadang lagi itu panggil, karyawan kumpul, di absen dulu ya. Mana karyawan sebagai bagian sekretariatan hadir. Oke. Bagian kurikulum hadir. Bagian perencanaan semuanya hadir. Oke, siap. Kita mulai rapat ya. Oke. Padahal yang hadir itu cuma tubuh saya sendiri. Bingung ya? Ya, realnya seperti itu. Jadi orang-orang kalau mau menerapkan sebuah sukses dalam mengambil sebuah keputusan yang bijaksana dan keren, itu Anda harus ciptakan sebuah organisasi pikiran, ya, yang ada strukturnya. Masing-masing itu punya wilayah kerjanya, wilayah keputusannya, sehingga nggak bisa seorang provokator pikiran saya ini yang lebih dominan, dia yang mengambil keputusan. Salah besar itu, ya, karena yang mengambil keputusan itu bukan pembisik itu, melainkan adalah bos pikirannya. Nah, jadi tema kita mimpi versus cita-cita versus mimpi di mana ya? Itu sederhana. Kalau itu jawabnya jadi udah gampang ya. Kalau yang itu ya, intinya jika sebuah keinginan, lalu pikiran bawah sadar Anda, lalu sodorkan proposalnya kepada pikiran sadar, kata pikiran sadar, waduh ini berat nih, ya. Atau pikiran sadar, oh ya siap, ini gampang. Berarti itu cita-cita itu, ya. Oke teman-teman, udah mau nyampe nih ya. Ini benar udah nyampe. Oke gitu ya, sudah sampai. Jadi ini harusnya langsung pulang atau gimana ya? Itu dulu ya teman-teman, kita bicara tentang sebuah organisasi pikiran, kebijakan di dalam mengambil sebuah keputusan itu, karena terbiasa di dalam pikiran itu organisasinya jalan. Jadi kalau organisasinya tidak jalan, maka yang kita keluarkan itu bukan sebagai figur bosnya, ya, melainkan figur-figur orang yang mengambil alih posisi bos, ya. Itu saja. Ya, terima kasih. Nanti kita akan lanjut lagi ya, karena ini sudah sampai ya, jemputan ya. Sampai ketemu di video ngopi berikutnya, ngomong sendiri tukang hipnotis hipnoterapi ya. Saya Sudarma, tukang hipnotis hipnoterapi. Sampai ketemu di bahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.